Assalamualaikum bunda-bunda, ketemu lagi di channel aku, Bunda Freya. Ikuti keseharian ibu rumah tangga serta mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini bunda-bunda? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Udah pertengahan bulan ya bunda-bunda, udah mau akhir bulan nih. Siapa nih yang udah bingung karena uang budgetingnya udah habis? Semoga nggak seperti itu ya bunda-bunda. Semoga bunda-bunda yang nonton channel aku ini masih aman nih untuk budgetingnya. Oke, jadi sebelum aku budgeting ke minggu ketiga, di sini aku mau evaluasi dulu untuk budgeting di minggu kedua. Untuk budgeting minggu kedua ini kebetulan itu banyak yang kosong ya bunda-bunda, seperti belanja mingguan itu pas habis 100.000, lalu eating out juga. Dan alhamdulillah di sini itu sisa di kebutuhan anak sebesar 50.000. Jadi kebetulan di minggu pertama dan kedua ini kebutuhan anak aku itu nggak banyak. Stok susunya masih dan stok pampersnya masih, makanya di sini itu kebutuhannya anak masih utuh. Dan kebetulan snack yang aku beliin untuk anak-anak aku di belanja mingguan, di belanja bulanan maksudnya ya bunda-bunda, itu juga masih. Makanya anak aku juga nggak jajan. Dan kebetulan anak aku tuh juga tipenya nggak banyak jajan, kecuali kalau diajak pergi-pergi. Makanya karena beberapa minggu ini itu aku full di kampus untuk ujian, untuk pelatihan juga, makanya anakku juga nggak banyak keluar rumah. Dan maka dari itu untuk uang kebutuhan anak aku masih utuh 50.000. Untuk sisa budget di minggu kedua ini sisa 50.000 dan langsung akan aku masukkan ke saving challenge. Jadi alhamdulillah untuk saving challenge the power of 50.000 yang target 10 juta ini sudah mulai beberapa terisi ya bunda-bunda. Jadi aku tuh juga nabung santai, jadi seadanya sisa aja dan tidak menargetkan untuk menabung. Yang penting aku itu bisa hemat ya bunda-bunda, bukan pelit. Jadi belanja apapun sesuai kebutuhan. Dan alhamdulillahnya juga karena budgeting ini keuangan aku mulai teratur. Untuk budgeting mingguannya juga mulai terbiasa aku untuk sesuai budget untuk belanja dan membeli sesuai kebutuhan, bukan untuk keinginan. Jadi buat bunda-bunda yang baru memulai untuk budgeting, semangat. Memang awalan itu untuk konsisten itu memang sulit, emang pasti akan sedikit-sedikit boncos juga ya bunda-bunda, jadi tetap semangat. Lanjutnya di sini aku hitung dulu untuk budgeting di minggu ketiga. Alhamdulillah di budgeting minggu ketiga ini totalnya ada 190.000. Jadi pasti bunda-bunda juga banyak yang tanya kenapa setiap minggunya itu budgetnya beda-beda, karena aku menyesuaikan kebutuhan di setiap minggunya ya bunda-bunda. Nah ini yang pertama untuk belanja mingguan, seperti biasa itu aku kasih budget 100.000. Selanjutnya di sini itu juga ada dana bensin. Untuk bensin ini aku hanya menggunakan sepeda motor. Itu di sini aku kasih budget sebesar 20.000. Lalu setelah dana bensin itu juga ada dana eating out atau untuk jajan makan di luar. Untuk dana eating out ini aku kasih budget sebesar 50.000 rupiah. Kenapa ada dana eating out? Karena pasti aku juga jadi ibu rumah tangga tuh bosen ya untuk makan makanan masakan sendiri setiap hari. Makanya itu aku jaga-jaga untuk ada dana eating out jika aku pengen jajan beli makan di luar. Lalu di sini juga aku kasih dana hiburan itu sebesar 20.000. Dana hiburan ini apa? Itu dana untuk misal aku ingin belanja online atau mau pergi jalan-jalan, itu pakai dana hiburan. Lanjutnya ini untuk kebutuhan anak. Kebutuhan anak ini aku kosongin karena seluruh biaya kebutuhan anak di sisa bulan ini aku kasih ke orang tuaku, karena aku hendak keluar kota ya bunda-bunda. Jadi anak aku di Jogja, makanya anak aku untuk kebutuhannya aku kasih dananya kepada orang tua aku. Dana tak terduga di sini juga 0 karena kemarin dananya udah aku untuk beli kado untuk ulang tahun saudara-saudaraku. Makanya ini pas total untuk
Budget minggu ketiga ini sebesar 190.000. Lalu selanjutnya di sini untuk meal plan. Untuk meal plan ini aku untuk jaga-jaga aja, semisal apakah aku jadi keluar kota atau enggak. Jadi di sini aku tetap menuliskan meal plan untuk minggu ketiga ini. Dan misal aku tetap jadi keluar kota, ini juga bisa buat inspirasi aku misal mau masak, dan supaya lebih hemat juga sih untuk di sananya, serta udah nggak bingung lagi mau masak apa dan belanja apa aja misal aku jadi keluar kota. Dan seperti biasa, aku biasanya itu masak yang simple-simple, yang cepet-cepet aja. Jika bunda-bunda ada saran untuk menu masakan, itu bisa banget ya bunda-bunda, karena aku tuh kadang suka bingung mau masak apa karena keterbatasan. Aku juga nggak handal untuk memasak. Jadi mungkin bunda-bunda yang pernah channel atau punya inspirasi untuk memasak bisa langsung komen. Dan bisa juga bunda-bunda kasih link videonya di komen di video aku ya. Terima kasih bunda-bunda. Untuk hari Senin di sini aku pengen bikin oseng tempe, sama aku juga pengen goreng telur dadar. Lalu selanjutnya di hari Selasa ini aku bikin sop ayam. Karena sop ayam itu juga simple ya bunda-bunda, tinggal cemplung-cemplung, sama ayamnya juga ditinggal cemplung aja, kasih bumbu udah beres. Karena anak aku tuh juga suka banget sama sop ayam, dia suka makanan yang berkuah, makanya di sini di hari Selasa aku bikin sop ayam. Selanjutnya untuk di hari Rabu ini sayurnya itu aku pengen bikin sayur asem. Lalu next untuk di hari Kamis ini aku juga pengen oseng jamur, karena kayaknya selama ini aku belum bikin olahan jamur ya bunda-bunda. Makanya di hari Kamis ini aku berencana untuk bikin oseng jamur. Dan untuk hari Jumat di sini aku pengen bikin perkedel tahu, dan di perkedel tahunya ini aku juga kasih sedikit sayur seperti wortel gitu ya bunda-bunda. Karena kalau olahan tahu cuma digoreng gitu aja tuh anak aku si baby Freya itu juga nggak begitu doyan. Makanya ini aku kasih variasi, untuk olahan tahu aku bikin perkedel tahu. Lalu selanjutnya untuk di hari Sabtu kan hari libur ya bunda-bunda. Jadi mau bikin makanan yang agak repot atau butuh waktu lama, di sini aku hari Sabtu itu mau bikin opor tahu dan telur. Selanjutnya ini di hari Rabu itu aku kasih tambahan lauk untuk sayur asemnya, karena kayaknya sayur asem tuh nggak afdol gitu loh kalau nggak ada tempe goreng. Makanya di sini hari Rabu aku tambahin tempe goreng. Setelah meal plan itu di sini aku mau masukin uang budgeting aku ke binder budgeting mingguan. Nah, di sini aku sesuaikan untuk budgetnya itu di setiap pos-posnya. Jadi aku suka banget untuk budgeting mingguan, karena kalau budgeting mingguan itu aku bisa lebih hemat, bisa lebih teratur juga untuk belanjanya, nggak akan over budget juga. Lalu udah pasti terplanning dalam satu minggu itu. Makanya di sini aku untuk beberapa item kebutuhan itu yang memerlukan budgeting mingguan aku jadikan ke budgeting mingguan. Karena pengalaman aku ini soal pribadi aku ya bunda-bunda, mungkin untuk pribadi bunda-bunda itu mungkin berbeda-beda. Jadi kalau aku pribadi itu misal budgeting bulanan dijajikan satu uangnya itu akan lebih boros, karena aku itu kalau lihat ada banyak uang gitu aku akan seperti itu loh bunda, kayak oh uangnya masih banyak, mungkin aku beli ini bisa, terus akan tergoda hal lain seperti bisa ada flash sale gitu, juga akan tergoda untuk membeli barang. Baik, untuk budgeting minggu ketiga ini sudah selesai, dan terima kasih ya bunda-bunda sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan like, comment, dan subscribe. Baik, see you next time and bye-bye.